Kak, boleh dong perkenalan? Oke, nama saya Fanya Andita, biasa dipanggil Fanya. Saya lulusan tahun 2016 di D3 Tarakanita, ambil ilmu sekretari. Kalau dulu namanya administrasi perkantoran ya. Mungkin orang lebih banyak dengarnya taunya ilmu sekretari. Kak Fanya sekarang sedang bekerja di mana, lalu aktivitasnya sebagai apa? Oke, saat ini saya bekerja di Bank Sentral Republik Indonesia atau biasanya dikenal sebagai Bank Indonesia. Bekerja saat ini sebagai sekretaris untuk seorang direktur di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Boleh cerita nggak awalnya tuh bisa sampai di Bank Sentral Indonesia? Apakah dulu itu ada program magang atau memang sengaja untuk bekerja di sini terus magang melanjutkan atau gimana Kak? Iya, betul. Dulu nggak pernah kepikiran sama sekali bisa kerja di bank sentral atau di sektor pemerintahan. Karena dulu waktu kuliah pun mikirnya cenderung lebih tertarik ke dunia perkantoran swasta gitu ya. Seringnya kan kakak-kakak alumni juga kayak gitu. Masuk ke sini dari program magang, waktu itu memang ternyata anak-anak Tarakanita tuh sudah pernah juga ada yang magang di Bank Indonesia. Kemudian waktu itu kalau nggak salah sekitar gap 3 tahun. Jadi terakhir yang magang di Bank Indonesia itu sudah 3 tahun lalu gitu ya saat itu. Terus aku masuk sama teman-teman, untungnya keterima juga gitu ya. Tapi walaupun beda-beda divisi, itu 4 bulan. Jadi Tarki itu kan harus program prakerin itu 3 bulan. Nah kita dapat kesempatan boleh magang di sini 4 bulan. Terus abis itu baru, untungnya puji Tuhan ditawarin kontrak di sini, jadi lanjut bekerja di sini. Lalu pengalamannya selama dari magang lalu bisa lanjut itu istimewanya gimana sih Kak? Suka dukanya? Waktu itu juga udah magang pun masih tidak menyangka-nyangka bisa ada di tengah-tengah lingkungan seperti ini. Memang kalau program magang dari Bank Indonesia sendiri pun kan terbuka untuk seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kuota dulu itu kita dikasih info sama kakak-kakaknya, memang mereka sampai puluhan ribu yang apply. Tapi untungnya puji Tuhan waktu itu bisa dapet, kita di sini magang. Terus prosesnya sangat menyenangkan karena waktu itu juga kebetulan ada di suatu departemen yang bekerja role-nya tuh kurang lebih seperti corporate university. Jadi memang fokusnya itu untuk pelatihan-pelatihan karyawan. Jadi saya bertemu dengan banyak sekali orang, khususnya pegawai di sini ya, dari seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia gitu. Saya ketemu, saya banyak ngobrol, belajar. Senang karena bisa mendapatkan perspektif baru bahwa oh ternyata orang pemerintahan tuh nggak selalu kaku gitu ya. Oh ternyata mereka nggak selalu ngurusin hal-hal yang itu-itu aja. Ternyata mereka banyak ngurusin macem-macem ya. Maksudnya nggak cuma masalah sektor ekonomi tapi benar-benar end to end. Dan pada saat itu sangat amat menyenangkan karena kita di sini didukung untuk silakan anak magang mau coba apa, belajar apa, dibantu seperti itu. Waktu itu saya didampingin manajer, kebetulan juga orangnya itu ya baik hati untuk memberikan banyak kesempatan. Jadi ayo nge-MC, ayo ikut acara ini, ayo kamu bantuin kakak yang ini, kakak yang itu gitu. Artinya memang merasa bahwa sangat dikembangkan ya. Betul, dikembangkan, diberikan pengalaman yang sangat amat baik, dilibatkan. Jadi mungkin kalau cerita dulu orang suka, ya pasti ada lah ya cerita-cerita dari kakak tingkat atau orang-orang luar. Hati-hati kalau magang, mungkin siap-siap kamu disuruh hal-hal yang ya kurang berkenan mungkin gitu ya, atau terlalu sederhana mungkin saya magang sebagai sekretaris tapi mungkin disuruh bawain dokumen aja atau mungkin cuman disuruh bikin kopi gitu mungkin ya. Tapi untungnya sekali saya tidak pernah merasakan hal tersebut, justru malah sangat senang karena diajak terus kemanapun, ayo kita lagi ngerjain ini, kita lagi belajar ini gitu. Nah Kak, kita flashback sedikit nih. Boleh. Dulu kan di D3 Starkit ya, punya mata kuliah favorit nggak dulu? Mata kuliahnya ya berarti, mata kuliahnya ilmu kesektarisan. Kenapa? Karena sering datang ke lab dengan seluruh daminya peralatan kantor. Kan ada beberapa peralatan kantor yang baru lihat gitu ya, ini apa, cara makainya gimana gitu. Terus selama perkuliahan itu memang hanya kuliah saja atau ikut aktif di organisasi sehingga itu juga memungkinkan Kak Fanya sekarang menjadi pribadi yang sangat improve?
Ya, untungnya berkesempatan aktif di Senat Mahasiswa, tapi juga di samping itu sempat ikut juga paduan suara FIVO, Female Voice. Senang karena ketemu banyak karakter. Kalau di Senat Mahasiswa dengan passion, minat, dan bakat teman-teman tersendiri, ada yang kesenian, ada yang olahraga, ada yang religiositas gitu. Kita memang fokusnya mungkin leadership pertamanya itu, tapi setelah itu kita belajar untuk ternyata kita bisa kembangin banyak hal, banyak kompetensi yang bisa dilihat dari sini. Kita lihat teman-teman betapa semangatnya teman-teman atau betapa cakapnya teman-teman di bakatnya masing-masing gitu, dan akhirnya saling sharing knowledge gitu. Ternyata mungkin mikir anak-anak cewek yang keren-keren itu hanya bisa ikut dance, ternyata enggak, ternyata mereka ikut jurnalistik gitu. Ternyata mereka mematahkan stereotip ya, maksudnya bukan berarti menggolongkan anak klub ini model karakternya seperti ini, enggak juga gitu. Terus juga mengasah skill komunikasi tentunya. Terus kalau di Female Voice juga kita belajar mengenal banyak suara, ternyata nggak cuma suara dari tenggorokan gitu ya, tapi ternyata benar-benar kita belajar kalau berdiskusi gitu ya, mungkin satu opini lain, tapi kita satu grup gitu, kita harus bisa problem solving seperti itu. Jadi banyak sekali skill yang saya kembangkan di saat saya menikmati semua kegiatan kemahasiswaan itu saya rasa paling penting sih. Artinya dari semua kegiatan kemahasiswaan, terus juga perkuliahan-perkuliahan yang ada di kelas itu serelate apa sih dengan pekerjaan yang sejauh ini digeluti? Oke. Hal menarik kalau pada saat itu ya, masuk Tarakanita itu kan kebetulan satu angkatan perempuan semua. Jadi mungkin sedikit pemikiran kayak, wah apakah ini homogen, apakah kita sama rata gitu ya, sensingnya sama-sama perempuan gitu. Ketika belajar ketemu teman-teman gitu, banyak teman-teman, akhirnya belajar beragam karakter. Nah itu yang membuat saya belajar untuk self control, mindfulness gitu ya. Kita adaptif, nggak cuman adaptasinya aja, tapi being agile-nya itu kerasa sekali gitu. Nah di saat saya masuk ke dunia kerja, itulah yang ternyata jadi modal utama. Ternyata harus bisa ngerti perspektif orang lain. Kenapa ya dia berpikir kayak gini? Kenapa ya orang itu berpikir kayak gitu? Dan kenapa saya berpikir seperti ini gitu? Yang mana PR-nya, tugas utamanya adalah menyatukan itu semua sehingga kita bisa sampai ke goals kita. Jadi seberapa relate-nya sangat relate, apalagi kalau memang sudah modul pembelajaran gitu ya, atau yang praktikum itu teknis lah ya. Tapi kalau soft skill pun atau seperti sifat-sifat atau karakter tuh itu sangat tertanam sih. Jadi memang sudah dibangun dari masa kuliah, jadi masuk ke sini tuh udah lumayan matang gitu. Tinggal dipoles lagi aja. Ada yang dikangenin nggak kalau misalnya kita sedikit memoriabilita ya? Ada yang dikangenin nggak sih kalau misalnya dulu entah teman-temannya, entah di lab tertentu atau dosen atau siapa dan sebagainya? Kalau boleh tahu. Dosen karyawan semua menyenangkan karena selalu bisa diajak curhat siapapun dimanapun gitu ya. Dosen karyawan paling ngangenin, tapi kalau suasana saya tuh seneng banget duduk di sebenarnya ruang dosen. Di depan ruang dosen tuh ada kursi panjang, saya duduk. Kenapa? Karena pemandangannya di situ adem kayak pohon-pohon, angin-angin gitu, sangat menikmati suasana ketika habis hujan. Beserta dengan adik-adik dogo yang lewat-lewat, menyenangkan sekali. Oke, Kak, mungkin kita bisa mencoba untuk melihat ya, banyak masyarakat sekarang sudah melihat bahwa digitalisasi ini udah datang. Jadi mereka tidak melihat lagi bahwa prospek kerja sekretaris itu juga masih tinggi. Mereka merasa bahwa itu bisa digantikan. Nah, kalau dari Kak Fanya sendiri, bisa digantikan atau tidak bisa digantikan atau gimana Kak? Kalau dilihat sebenarnya, apalagi kalau kita lihat sosial media gitu ya, kita tahu teknologi itu udah sepesat itu. Digitalisasi itu udah sepesat itu. Mungkin orang kayak pikirannya udah bukan cuman ke bulan, tapi kalau bisa ke Uranus mungkin ya.
Tapi buktinya saya masih ada di sini. Puji Tuhan saya masih bertahan di sini. Jadi kalau misalnya ditanya dibutuhkan atau tidaknya sekretaris di dunia yang sudah sangat digital ini, jawabannya menurut saya iya. 100% iya. Kenapa? Karena secanggih apapun teknologi tersebut, kalau tidak ada yang kontrol atau handling pun bahaya. Gitu. Terkadang pun kita butuh sisi emosional ya, human touch-nya ada di situ. Butuh ada sensing, butuh ada feeling atau firasat gitu ya, feeling yang kadang memang itu dibutuhkan gitu di dunia kerja. Tapi mungkin teknologi nggak akan bisa kasih itu, dia hanya kasih bisa data yang bisa kita compare gitu. Tapi untuk pengambilan keputusannya tetap butuh pihak dari seseorang gitu ya, yang mana kalau pimpinan-pimpinan besar ketika mereka sedang bekerja di tekanan yang sangat tinggi atau mereka lagi butuh mengambil keputusan yang sangat kritikal ataupun mereka dalam kondisi yang begitu urgent, mereka tetap membutuhkan bantuan tangan sekretaris gitu untuk menolong mereka. Mungkin tidak langsung directly memutuskan sesuatu, mengambil kesimpulan gitu ya, tapi setidaknya kita membantu mereka untuk mengembangkan pola pikirnya seperti itu. Jadi hal-hal sederhana juga apalagi ya, mungkin iya AI sangat berguna betul, tapi untuk pekerjaan yang lebih apik dan lebih mulus tetap membutuhkan tangan fisik dari seorang sekretaris. Karena menurut saya juga mau bagaimanapun ketika saya sudah beberapa tahun berkarir seperti ini ya gitu, jadi sekretaris, saya belajar kalau sekretaris itu tetap suatu seni, tetap it's an art gitu ya, bagian dari service excellence yang belum tentu bisa dikasih sama digital gitu. Artinya kalau seperti itu Kak, sebenarnya kalau berbicara mengenai prospek kerja sekretaris, lulusan dari sekretari itu bisa bekerja hanya menjadi sekretaris atau sebenarnya dia open many doors ya, dalam arti dia bisa masuk ke dalam berbagai bidang, berbagai industri, dan juga sebenarnya tidak hanya bekerja sebagai sekretaris tetapi juga bisa menjadi profesi-profesi lain. Gimana menurut kampanye? Betul, setuju. Sekretaris itu bisa lompat ke bidang mana saja. Tapi selama anak yang bersangkutan memang punya passion untuk belajar atau menggeluti bidang tersebut ya. Jadi kalau ditanya prospeknya gimana, mungkin memang dulu kita tahunya dari sekretaris junior ke sekretaris senior gitu ya. Tapi ternyata enggak kok. Sekarang banyak banget jenis lowongan pekerjaan yang sebenarnya membutuhkan sifat asistensi atau administrasi itu sendiri. Sehingga banyak sekali peluang-peluang besar di luar sana. Kita juga mungkin kan sekarang tahu juga ada virtual assistant, itu pun tetap sebenarnya ada seseorang di balik itu gitu. Ada sekretaris di balik itu juga ke bidang-bidang yang lain gitu ya. Karena mau gimana pun bidang-bidang yang lain tetap dalam keseharian proses bisnis tetap membutuhkan administrasi. Jadi sekretaris tetap akan dibutuhkan. Jadi kalau memang menurut saya anaknya passion di bidang tertentu, nggak apa-apa, start dari sini dulu, belajar administrasi, hal-hal sederhana, belajar bentuk karakter dulu, selanjutnya mau lebih fokus lagi, cari ilmu yang lain, pasti nyambung. Nah, artinya Kak, seperti itu, skills apa yang memang untuk generasi mungkin di bawah Kak Fanya ya, apakah hard skill aja, ilmu tentang administrasi, atau juga harus soft skill dengan segala manajemen waktu, kedisiplinan, kejujuran, atau nilai seperti apa sih sebenarnya yang memang dibutuhkan untuk bisa sampai ke arah itu? Nilai-nilai itu banyak, tapi yang paling penting memang integritas. Seperti kejujuran, kedisiplinan gitu ya, yang memang harus itu PR dibentuknya bertahun-tahun, nggak bisa dalam waktu yang singkat gitu. Jadi ketika dalam masa proses belajar studi, memang itu adalah kesempatan yang sangat baik menurut saya untuk mengasah hal-hal tersebut. Mulai dari hal yang paling sederhana, nggak nyontek misalkan gitu ya, atau nggak mau ambil pinjam barang temen walaupun orangnya lagi nggak ada, walaupun kita udah deket banget gitu ya, kayaknya dia nggak apa-apa, aku pinjam barangnya. Enggak, jangan. Tapi gimana caranya kita proses untuk menghargai orang lain, mengerti pemikiran orang lain gitu. Tapi di luar itu semua juga, kalau hard skill mungkin akan dampaknya ke masalah seberapa bisa orang jadi fast learner ya. Itu juga penting gitu ya. Harus bisa jadi seseorang yang fast learner, tapi lebih penting lagi kalau jadi seseorang yang bisa diajarin gitu. Di luar itu yang paling penting, adaptif itu nggak sekedar adaptasi aja ke lingkungan baru, tapi gimana caranya being agile-nya itu yang sudah saya sebutkan juga. Dalam kondisi apapun, dadakan gitu ya,
harus siap dengan ketidakpastian. Di samping itu dibutuhkan juga resilience, di mana kita pantang menyerah ya, harus terus dicoba, harus terus usaha gitu. Dan optimis tapi tidak toxic positivity. Gitu. Oke, buat teman-teman, adik-adik semua yang mungkin masih bingung nih mau sekolah di mana, mau ambil jurusan apa, terlebih juga buat teman-teman yang memang passionnya di bidang administrasi atau sekretaris, teman-teman bisa nih join ke Starkey untuk ambil ilmu sekretari, administrasi perkantoran, ataupun teman-teman yang mau S1 juga bisa masuk ke ilmu komunikasi. Di sana teman-teman akan banyak belajar hal tentang public speaking, integritas, karakter, dan tentunya juga banyak-banyak modul-modul atau silabus pembelajaran kuliah, mata kuliah yang relate banget dengan dunia pekerjaan sekarang. Oke, satu lagi, jangan lupa juga buat teman-teman yang cowok-cowok keren atau teman-teman cewek juga, kita terbuka di S1 Ilmu Komunikasi. Teman-teman bisa sama-sama belajar tentang bagaimana komunikasi yang baik dan tentunya dipersiapkan untuk masuk ke dunia profesional. Join ya. Terima kasih semuanya.